Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis di pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang aspek AMDAL, analisis dampak lingkungan hidup. Setelah kemarin di pertemuan keempat kita membahas tentang aspek politik, sosial, dan ekonomi, menjadi penting ketika kita berencana untuk membangun usaha, mendirikan usaha di suatu wilayah. Kemudian ternyata di satu wilayah kita juga perlu meneliti atau menganalisis lingkungan hidup yang akan kita dirikan usaha tersebut. Apakah itu project dalam bentuk project atau pabrik, itu nanti perlu kita analisis apakah di wilayah itu layak atau tidak. Kemudian kenapa ini perlu kita bahas? Karena kita juga sekarang kurikulum merdeka, kemudian di ekonomi syariah, kita juga tidak hanya membahas tentang ekonomi syariahnya, tapi juga perlu membahas ilmu-ilmu lain yang berkaitan dalam ekonomi syariah itu. Salah satunya tentang lingkungan hidup ini. Ini kalau di mata kuliah prodi lingkungan bisa bisa beberapa mata kuliah, tapi kita coba ringkas dalam satu pertemuan. Awalnya kenapa perlu menganalisis dampak lingkungan hidup? Jadi setiap masuknya investasi itu kita perlu tentu memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Apakah itu dampak positif atau negatif? Kemudian biasanya dampak lingkungan hidup yang terjadi ini berubahnya suatu lingkungan hidup dari bentuk aslinya, seperti ada perubahan fisik, kimia, biologi, atau sosial. Perubahan lingkungan ini jika tidak diantisipasi dari awal akan merusak tatanan yang sudah ada, baik terhadap fauna, flora, maupun manusia itu sendiri. Makanya analisis AMDAL ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, masyarakat saat ini semakin sadar pentingnya lingkungan hidup yang sehat, baik itu terhadap manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan. Kita yang hidup saat ini tentu harus mewariskan lingkungan hidup yang sehat untuk anak cucu kita nanti. Kemudian selanjutnya ternyata beberapa proyek itu dibatalkan karena aspek lingkungan yang tidak layak. Disinilah pentingnya analisis AMDAL, karena ketika sudah tidak layak, dinyatakan tidak layak, maka perusahaan justru akan memperoleh kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Seperti yang kita tahu, beberapa proyek tambang di Indonesia, terutama di Kalimantan, tentang tambang minerba, minyak, mineral dan batu bara ini kan investasinya tidak murah, bisa miliaran bahkan triliunan. Jadi betul-betul dianalisis dampak lingkungannya, kemudian juga apakah investasi ini menghasilkan atau tidak. Ketika ternyata ini tidak terlalu menghasilkan dan cenderung merugikan perusahaan, maka lebih baik
investasi ini ditunda, dibatalkan. Karena ketika perusahaan sudah melakukan investasi ke terutama tambang, di situ ada kewajiban perusahaan harus mengembalikan seperti semula ketika aktivitas pertambangan itu sudah selesai. Misalkan perizinannya selama 10 tahun. Ketika sudah 10 tahun, maka perusahaan wajib mengembalikan lingkungan itu seperti semula sebelum mereka masuk. Dan itu sudah harus diperhitungkan juga biayanya. Kemudian apa itu AMDAL? Jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 di pasal 1, analisis dampak lingkungan hidup itu adalah telaah secara cermat dan mendalam terhadap dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Artinya, teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak, dan jika iya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya. Itu definisinya dari sisi definisi ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan. Ini ada 4 dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan. Misalkan yang pertama terhadap tanah dan kehutanan. Ketika investasi itu masuk, maka tanah dan hutan menjadi tidak subur, gersang, tandus, sehingga merugikan sektor pertanian. Khawatirnya seperti itu ya. Kemudian atau berkurangnya jumlah apabila terjadi pengerukan atau bahkan hilang, seperti untuk sektor pertambangan yang pada akhirnya akan berbentuk danau-danau kecil. Kemudian ada terjadinya erosi, bahkan banjir apabila hutan itu di sekitar proyek ditebang secara tidak teratur. Ini sudah ada ya. Kita lihat di Kalimantan yang dulunya tidak pernah banjir, akhir-akhir ini sering banjir. Kemudian di Malang itu juga beberapa kali banjir bandang. Kemudian banjir bandang karena di atasnya sudah menjadi villa semua di Kota Batu itu ya. Kemudian tailing bekas pembuangan hasil tambangan yang akan merusak aliran sungai, termasuk hewan dan tanaman di sekitarnya. Makanya investasi pertambangan ini harus betul-betul hati-hati dalam melakukan analisis AMDAL dan alternatif solusinya. Kemudian terjadi pembabatan hutan yang tidak terencana akan merusak lingkungan secara keseluruhan, dan rusaknya hutan itu menjadi sebagai sumber resapan air. Selanjutnya punahnya keanekaragaman hayati, ini baik fauna maupun flora. Masih ingat ya, fauna dan flora akibat rusaknya hutan alam ini yang terkena dampak dengan adanya proyek tadi. Sementara dampak terhadap air biasanya warnanya berubah dari yang semula ini bening, jernih, jadi kuning atau hitam. Ini biasanya kalau sudah dimasuki pabrik itu kan eh, apa polusinya, pembuangan pembuangannya dialirkan ke sungai yang akhirnya berubah menjadi kuning atau hitam. Nah, ini sehingga air tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh keperluan masyarakat, misalkan dibuat minum atau mencuci atau mandi atau keperluan lainnya. Kemudian ada perubahan rasa. Dari sisi warna
tidak berubah, tetap jernih. Kelihatannya jernih, bening, tapi ternyata dari sisi rasa sudah ada perubahan. Nah, ini yang berbahaya untuk diminum karena dapat mengandung zat-zat berbahaya. Ini kalau di Jawa Timur kan kebanyakan air minum itu ambil dari Prigen. Nah, di Prigen itu harus dinetralisir, tidak boleh ada proyek lain yang masuk atau pabrik masuk sehingga eh, bisa berubah rasa dan zat-zat berbahaya menjadi masuk dan membahayakan masyarakat Surabaya. Kemudian ada bau busuk dan menyengat. Ini jadi mengganggu lingkungan di sekitar. Ini juga biasanya di sekitar pabrik sering terjadi ya. Kemudian mengering, ini disebabkan proyek yang dijalankan menggunakan air sungai atau air tanah yang berlebihan. Akibatnya air di sekitar lokasi menjadi berkurang. Kemudian ada matinya binatang air dan tanaman di sekitar lokasi. Akibat tadi air yang berubah warna dan rasa. Kita tahu di sungai pun banyak ikan dan tanaman yang hidup di sekitar sungai. Kemudian menimbulkan berbagai penyakit akibat pencemaran terhadap air apabila dikonsumsi dan digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian dampak selanjutnya itu terhadap udara ya. Udara di sekitar lokasi proyek atau pabrik itu menjadi berdebu. Misalkan proyek batu kapur atau semen ini menjadi udara di sekitar tidak sehat. Ini di Bangkalan sepertinya barusan mau masuk proyek semen. Nanti kita lihat apakah tetap dilanjutkan atau tidak. Sudah ada penolakan di baliho di Samatu itu besar sekali. Kemudian yang sudah terjadi proyek semen Gresik di Jawa Tengah itu ya, di desa sampai gubernur turun tangan dan beberapa masyarakat ditangkap. Kemudian dampak terhadap udara lainnya itu dapat menimbulkan radiasi yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ini seperti proyek bahan kimia, jadi bisa merusak mata. Kemudian untuk proyek tertentu ini dapat menimbulkan suara yang bising seperti proyek perbengkelan. Ini juga mengganggu masyarakat. Kemudian menimbulkan aroma yang tidak sedap, berbau tajam udara ya. Jadi kita hirup udaranya itu baunya tajam, menyengat, busuk. Ini biasanya usaha peternakan atau makanan. Kalau ternak ayam atau makanya di kampung itu kan tidak boleh ternak ayam. Kalau di desa masih boleh ternak bebek, itu baunya lumayan. Kemudian suhu udara menjadi panas akibat keluaran industri tertentu. Nah ini yang sering terjadi di Surabaya, Gresik, kota-kota industri, Pasuruan. Wah rasanya suhunya panas sekali karena pencemaran udara, polusi udara. Kemudian yang terakhir dampak yang ditimbulkan terhadap manusia ini akan menimbulkan berbagai penyakit terhadap karyawan dari perusahaan yang bersangkutan tadi dan masyarakat sekitar lokasi proyek. Yang masih kita ingat proyek Sutet itu ya, itu kan radiasinya bisa merusak tubuh sehingga masyarakat sekitar harus menjauh sekitar beberapa kilometer ketika Sutet sudah didirikan. Kemudian berubahnya budaya dan perilaku masyarakat sekitar lokasi
akibat berubahnya struktur penduduk. Ini yang awalnya dulu, setahu saya ini di Rejo Gresik ya, dulu penduduknya itu banyak sekali petani, punya lahan, kemudian tiba-tiba menjadi kota mandiri, tanahnya dijual ke perusahaan, pabrik, atau juga dijual ke properti menjadi orang kaya baru. Kemudian masyarakatnya menjadi ini eh, buruh pabrik atau ini tenaga kebun di perumahan itu biasanya. Padahal dulu tanahnya dia yang milik, sekarang dimiliki perusahaan properti dan dia menjadi karyawan. Biasanya banyak yang ini rugi, ketipu, tahu gitu nggak dijual. Karena kalau sudah jadi karyawan ya mungkin setahun 2 tahun, kemudian atau apalagi sakit ya sudah diselesaikan, sehingga tidak ada pekerjaan baru, tidak ada pekerjaan rutinitas seperti biasanya. Kemudian eh, rusaknya adat istiadat masyarakat setempat seiring dengan perubahan perkembangan di daerah tersebut. Biasanya kalau dulu sebelum dimasuki pabrik, kalau sudah pabrik masuk itu kan berarti di sekitarnya banyak kos-kosan. Kalau sudah banyak kos-kosan berarti banyak pendatang. Ketika yang awalnya lingkungan menjadi guyup, kemudian asri, kemudian tidak banyak penduduk, tentram, akhirnya adat istiadat yang biasanya setiap Kamis malam Jumat ada pengajian, kemudian kerja bakti setiap minggu, itu menjadi terkikis, menjadi hilang karena bercampur dengan pendatang. Kemudian apa saja tujuan dan manfaat studi AMDAL? Nah, ini tujuan AMDAL ini menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Maka hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL itu yang pertama, mengidentifikasi rencana usaha. Ini mau usaha apa ini? Pabrik atau proyek atau tambang atau apa? Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Ya seperti tadi ya, ada perubahan lingkungan hidup terhadap tanah atau air atau udara. Kemudian mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Nah, komponen lingkungan hidup itu kan banyak, misalkan hutan lindung, hutan konservasi, kemudian cagar biosfer, kemudian keanekaragaman hayati, kemudian kualitas udaranya, warisan alam, warisan budaya, kenyamanan lingkungan hidup, kemudian nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup itu juga perlu dianalisis, diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan atau kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, itu merumuskan RKL dan RPL. Apa itu RKL dan RPL? Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Di situ nanti seperti dibuat proposal beberapa halaman,
untuk diteliti dari mulai misalkan rencana pengelolaan lingkungan hidupnya, dari mulai tahap prakonstruksi, itu komponen sosial ekonomi budayanya bagaimana, kemudian tahap konstruksi ada komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kemudian tahap operasi itu juga sama komponennya sampai tahap pasca operasi. Hampir sama juga komponennya fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi budaya. Kemudian dari RPL, rencana pemantauan lingkungan hidup. Sama juga dari tahap prakonstruksi, konstruksi, tahap operasi, kemudian tahap pasca operasi. Kemudian juga ada dari situ sudah dianalisis, disusun rencananya, kemudian jenis dan izin PPLH yang dibutuhkan itu apa saja. Kemudian kegunaan manfaat studi AMDAL. Yang pertama ini sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah. Makanya itu di setiap wilayah sudah di kotak-kotak di mana wilayah untuk perumahan, di mana wilayah untuk pabrik, di mana letaknya jalan untuk trailer atau truk besar itu, kemudian di mana jalan tol yang pas untuk menghubungkan dengan kota lain, itu semua sudah direncanakan jika di pemerintah sudah masuk ke bagian perencanaan BAPEKO, Badan Perencanaan dan Koordinasi Wilayah. Jika di Kabupaten Bapeda biasanya, dan perencanaan daerah. Jadi tidak sembarangan, misalkan kita mau membangun pabrik di 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 tengah Surabaya, di Surabaya Pusat. Oh, tidak boleh. Di Surabaya Pusat sudah tempatnya industri jasa, bukan pabrik. Jika mau mendirikan pabrik, silakan di sekitar Surabaya Utara, sekitar Tanjung Perak, kemudian Surabaya Barat, di Margomulyo. Di Surabaya Selatan itu di daerah ini Warugunung, itu kan juga sudah ada industri, lokasi khusus industrinya. Kemudian manfaat kedua studi AMDAL yang kedua ini membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Manfaat yang ketiga memberikan masukan untuk penyusunan desain perinci teknis dari usaha dan atau kegiatan. Tentu kan direktur atau investor ini kan juga biasanya kebanyakan dari orang ekonomi, dia juga kurang begitu paham dengan lingkungan teknis atau dari teknik atau dari lingkungan. Jadi makanya itu butuh RPL, RKL tadi untuk dia mengambil keputusan apakah ini dilanjutkan atau tidak. Kalaupun dilanjutkan, keuntungannya sampai seberapa? Nanti larinya ke aspek keuangan. Kalaupun tidak dilanjutkan, kerugiannya berapa? Kemudian yang keempat, nah ini memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, seperti yang barusan kita bahas tadi. Yang kelima, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana. Ini seperti
Kalau tahu membangun apartemen itu kan tentu tinggi ya. Ketika membangun apartemen yang tinggi, otomatis fondasinya juga harus dalam dan kuat fondasi apartemennya. Itu akhirnya masyarakat sekitar yang terkena dampak. Ketika sudah membuat RKL dan RPL tadi, itu disampaikan oke, deal, dibangun apartemen, feeder, kemudian baru disampaikan ke masyarakat melalui RT, RW, kelurahan. Di situ juga ada biaya biaya penggantian, biaya kerugian selama proyek itu dibangun. Kemudian juga misalkan nanti rumahnya ada yang retak akibat proyek tersebut, nanti juga diganti. Seperti ketika sungai ditutup menjadi jalan mulai dari Jalan Banyurip Surabaya sampai ke Jalan Menowo. Jalan Menowo Surabaya itu kan beberapa kali pembangunan proyeknya itu mengakibatkan rumahnya rubuh karena keretakan tanahnya akibat proyek, sehingga harus diganti, apakah dalam bentuk uang tunai atau dicarikan lokasi lain. Itu tergantung kesepakatan. Kemudian evaluasi dampak AMDAL. Ini evaluasi dampak AMDAL ini jadi hasil evaluasi ini kan mengenai hasil telaah dampak besar dan penting dari rencana usaha, selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggung jawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup. Nah, ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999. Yang pertama, telaahan terhadap dampak besar dan penting ini sifatnya yang holistik. Artinya, telaahan secara totalitas terhadap beragam dampak besar dan penting lingkungan hidup dengan sumber usaha dan atau kegiatan penyebab dampak beragam komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting, baik itu bersifat positif maupun negatif, ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling pengaruh dan mempengaruhi, sehingga diketahui sejauh mana pertimbangan dampak besar dan penting yang bersifat positif maupun yang negatif. Itu perlu diteliti lah. Kemudian menggunakan metode-metode evaluasi yang lazim dan sesuai kaidah metode evaluasi dampak penting dalam AMDAL sesuai keperluan. Kemudian telaahan sebagai dasar pengelolaan, ini maksudnya, jadi kalau tadi bersifat holistik, kalau ini bersifat kausatif, jadi hubungan sebab akibat kausatif antara rencana usaha atau kegiatan dan rona lingkungan hidup dengan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul. Misalnya mungkin saja dampak besar dan penting timbul dari rencana usaha terhadap ranah lingkungan karena rencana usahanya dilaksanakan di lokasi yang terlalu padat manusia atau pada tingkat pendapatan dan pendidikan yang terlampau rendah untuk teknologi yang tidak sesuai misalkan. Kemudian ini kelompok masyarakat yang terkena dampak negatif dan positif itu diidentifikasi kesenjangan antara perubahan yang diinginkan dan perubahan yang mungkin terjadi akibat usaha. Ini yang sering di demo itu biasanya, jadi harus diminimalisir ketika di awal sebelum proyek dimulai. Kemudian
Kemungkinan seberapa luas daerah yang akan terkena dampak penting, apakah hanya secara lokal, satu kecamatan, atau satu kelurahan, atau satu RT, tergantung ya, tergantung luasannya, atau regional, suatu provinsi. Kalau sudah seperti Freeport, itu kan maksudnya sudah nasional, bahkan internasional. Kemudian analisis bencana alam dan analisis risiko bila rencana usaha berada dalam daerah bencana alam atau di dekat sumber bencana alam. Ini juga harus dievaluasi. Kemudian ruang lingkup studi AMDAL dan metode analisis datanya. Ini ruang lingkupnya yang pertama itu identitas pemrakasa dan penyusun AMDAL. Jadi pemrakasa ini yang memprakarsa ya, nama, alamat lengkap perusahaan sebagai pemrakasa rencana usaha, seperti tadi PT Freeport gitu ya, nama dan alamat lengkap penanggung jawabnya, direkturnya. Kemudian penyusun AMDAL-nya ini bagian konsultan lingkungan hidup biasanya, nama PT-nya siapa, jadi menunjuk, pemrakarsa ini menunjuk penyusun AMDAL perusahaan mana. Kemudian wilayah studi, lingkup wilayah studi ini digariskan dalam kerangka acuan AMDAL dan hasil pengamatan wilayah lapangan. Jadi harus dipastikan wilayah studinya. Kemudian yang ketiga, pelingkupan wilayah studinya. Ini harus dibatasi wilayah studi AMDAL sesuai hasil pelingkupan dampak besar dan penting dengan memperhatikan keterbatasan dan sumber daya, waktu dan tenaga, serta pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan. Misalkan dari batas proyeknya itu ruang di mana suatu rencana usaha melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi sampai operasi, itu juga harus dibatasi. Kemudian batas ekologi, ini ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi limbah. Ini biasanya melalui air dan udara. Ini di mana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan dapat mengalami perubahan mendasar. Seperti yang tadi kita bahas, apakah ada perubahan warna atau baunya. Kemudian yang ketiga, batasan sosial. Ini ruang di sekitar rencana atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan. Ini yang di Papua ini kan, ini yang menjadi masalah dari batas sosial. Akhirnya muncul KKB, jadi merasa tanahnya tanah milik nenek moyangnya dimasuki oleh orang asing dan tidak ada komunikasi yang intens dan saling menguntungkan, sehingga membuat beberapa masyarakat di Papua lebih memilih untuk mendirikan KKB dan dengan tujuan ke depan untuk menjadi negara merdeka sendiri seperti Timur Timur. Kemudian yang keempat ini batas administratif. Jadi ruang di mana masyarakat secara leluasa melakukan kegiatan sosial, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Nah, batas administrasi ini
atau batas konsesi pengelola sumber daya oleh suatu usaha, misalnya batas KPH-nya atau batas kuasa pertambangannya, itu juga harus dibatasi, dipertimbangkan sampai sejauh mana. Dengan memperhatikan batas-batas tersebut dan memperhatikan kendala-kendala teknis yang dihadapi, misalkan dana, waktu, dan tenaga, maka akan diperoleh ruang lingkup wilayah studi yang dituangkan dalam peta dengan skala yang memadai, apakah 1:1000 atau 1:10.000. Kemudian yang kelima, batas ruang lingkup studi AMDAL ini juga harus dibatasi. Ini merupakan satu kesatuan dari keempat wilayah yang tadi itu ya, karena dalam melakukan studi ini juga ada batasan waktu, dana, tenaga, dan teknik. Nah, dengan demikian, ruang lingkup wilayah studi memang bertitik tolak pada ruang bagi rencana usaha, kemudian diperluas ke ruang ekosistem, ruang sosial, dan ruang administratif yang lebih luas. Kemudian metode pengambilan dan analisis data. Ini jenis datanya itu harus data primer maupun dan data sekunder yang bersifat sahih dan dapat dipercaya atau reliable ya, sama seperti Mappen lah, yang diperoleh melalui metode atau alat yang bersifat sahih juga. Kemudian metode pengumpulan datanya, metode analisis dan alat yang digunakan, serta lokasi pengumpulan data berbagai komponen lingkungan hidup yang diteliti. Ini dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai. Kemudian pengumpulan data dan informasi untuk demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesehatan masyarakat menggunakan kombinasi dari 3 atau lebih metode agar diperoleh data yang reliabilitasnya tinggi. Kalau penelitian skripsi itu kan cukup satu saja. Tapi kalau ini sudah kombinasi dari 3 atau lebih metodenya. Sudah selesai, alhamdulillah. Untuk materi studi AMDAL cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.